Baiklah, sahabat mahasiswa yang berbahagia, pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan materi tentang komunikasi advokasi kebijakan publik, yang dimana esensinya pada saat ini kita ingin bicarakan apa sih yang dipahami tentang advokasi kebijakan, ya. Jadi sebenarnya kebijakan publik itu akan berhasil, ya, rancangan kebijakan publik itu akan berhasil apabila kelompok ataupun perwakilan dari masyarakat, dalam hal ini legislatif, ya, yang memiliki hak dan kewenangan untuk menyusun peraturan-peraturan, ya, apakah itu lembaga legislatif di tingkat daerah, ya, kemudian badan perumus kebijakan di tingkat desa, kita anggap juga sebagai legislatif, mampu untuk merumuskan berbagai ide yang terjaring melalui aspirasi masyarakat untuk kemudian dirumuskan dalam wacana publik, apakah itu di tingkat pengambilan keputusan tingkat desa maupun di daerah. Itulah model komunikasi, inilah salah satu bentuk dari advokasi kebijakan. Jadi kemampuan setiap orang yang terlibat itu melakukan komunikasi yang baik, bagaimana supaya ide-ide gagasan atau aspirasi masyarakat itu bisa terwujudkan dalam perencanaan pembangunan atau dalam bentuk peraturan daerah atau kebijakan-kebijakan lain yang bisa dihasilkan melalui legislatif. Lalu kemudian dalam tahap pelaksanaan, bagaimana seseorang, ya, perumus kebijakan itu bisa mensosialisasikan dalam komunikasi publik terhadap masyarakat, sehingga bisa diterima oleh masyarakat, dapat dilaksanakan dengan mudah oleh masyarakat atau target grup yang kita ingin capai. Sebaliknya dari sisi masyarakat, barangkali dari semua kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dari tingkat pusat sampai tingkat unit terkecil yaitu desa, ada hal-hal yang perlu direvisi dan diperbaiki atau disanggah oleh masyarakat-masyarakat tertentu. Tapi dalam upaya untuk melakukan penolakan, perlawanan, atau dukungan terhadap kebijakan-kebijakan tertentu, ini juga sebagai komunikasi advokasi. Nanti yang setuju bisa dalam bentuk dukungan komunikasi, ikut mensosialisasi kebijakan-kebijakan pemerintah. Yang tidak setuju langsung melakukan perlawanan dengan alasan-alasan yang didukung oleh data yang kuat, didukung oleh massa yang kuat, bisa dalam bentuk usulan baru, bisa dalam bentuk protes, bisa juga dalam bentuk demo atau bargaining position, ya. Sehingga ini adalah salah satu atau berbagai bentuk dalam komunikasi advokasi. Nah, apakah komunikasi advokasi kebijakan itu merupakan suatu proses terencana dan sistematis yang dilakukan untuk memperbaiki atau mengubah suatu kebijakan publik sesuai dengan kehendak atau kepentingan siapa yang mendesakkan terjadinya perbaikan dan perubahan tersebut dengan jalan mempengaruhi para penentu kebijakan. Jadi di sini saya ada garis bawahi 3 hal. Merupakan proses terencana secara sistematis. Jadi tidak bisa kita kalau misalnya katakanlah mengadakan demo atau usulan itu tiba-tiba muncul gitu. Bisa saja seperti itu, tidak berarti tetapi tidak ditanggapi. Bisa dirancang, bisa dalam bentuk organizer kita tokoh-tokoh masyarakat itu menghimpun ide dari masyarakat, itu dilanjutkan bahkan berhari-hari bahkan berbulan-bulan untuk mempersiapkan sebuah demonstrasi atau sebuah rancangan perbaikan undang-undang atau perbaikan sebuah peraturan kebijakan. Jadi tidak bisa kita lakukan begitu saja karena tingkat keberhasilannya akan minim, ya. Kemudian juga akan menjadi lip service, ya, sebagai dagelan-dagelan politik yang bersifat sementara. Itulah komunikasi-komunikasi yang dilakukan oleh beberapa pelaku politik yang tidak mendasar, tidak didukung oleh data, ide-ide yang bersifat mengambang, tidak mendasar pada kepentingan masyarakat, sehingga daya dukung mereka pun
sangat terbatas dalam menampung aspirasi masyarakat yang terjadi. Siapa yang mendesakkan ini dilihat dari ketokohannya, ya, dilihat dari daya dukungnya masyarakat, ya, dilihat dari ide dan gagasan maupun faktor-faktor pendukung lainnya seperti data informasi yang dia miliki. Biasanya kalau misalnya kita lihat tokoh-tokoh ya yang disegani secara nasional maupun di daerah maupun di desa, bicaranya mumpuni, bicaranya sangat dipercaya oleh masyarakat, sehingga ini akan menjadi perhatian oleh para perumus kebijakan itu sendiri. Nah, kita ambil saja di tingkat desa, pasti ada tokoh-tokoh yang disegani oleh masyarakat, dijadikan pertimbangan setiap putusan-putusan penting di desa, sehingga nanti lurah ataupun kepala desa akan meminta pertimbangan para tokoh-tokoh masyarakat ini. Jadi kalau mereka berbicara, kadang daya dukung data informasi pun kurang, ya, masih istilahnya dipertimbangkan oleh para perumus kebijakan. Karena tentu mereka bicara itu adalah berdasarkan pengalaman dan berdasarkan daya dukung dan kebutuhan real yang ada di dalam masyarakat. Meskipun secara formal data dan informasi tertulis mungkin tidak terdukung. Tapi dari sisi pengamatan dan pengalaman mereka sangat mumpuni di dalam menyampaikan komunikasi advokasi tentang kebijakan tertentu. Nah, lalu misalnya tokoh-tokoh perguruan tinggi tidak semuanya juga menjadi pedoman atau istilahnya itu penasehat para perumus kebijakan, ya. Jadi meskipun di dalam perguruan tinggi yang terkenal itu pun hanya beberapa orang yang sudah mengadakan marang melintang, mengadakan penelitian di seluruh Indonesia, ya. Kemudian sudah mengadakan istilahnya itu survei yang sudah terkenal dan hasilnya sahih. Kemudian mengadakan koreksi-koreksi setelah dilaksanakan oleh pejabat-pejabat sebelumnya, pemerintah sebelumnya, ternyata terbukti hasilnya baik dan sebagainya. Nah, ini kapasitas-kapasitas itulah yang dibangun supaya kita memiliki kekuatan di dalam mengkomunikasikan sesuatu untuk memperbaiki dan mengadakan perubahan terhadap kebijakan tertentu. Lalu, apakah yang digolongkan sebagai kebijakan publik? Ya. Di sini saya sampaikan ada 3 hal, ya, yang perlu kita pertimbangkan dalam kebijakan publik. Kebijakan publik adalah kebijakan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum. Kemudian di kesempatan lain ada apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah. Apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh badan-badan pelaksana kegiatan pemerintah. Jadi badan-badan pelaksana tugas pemerintahan, ya, itu bisa sampai ke tingkat desa. Itu adalah kebijakan publik karena menyangkut kepentingan-kepentingan masyarakat umum. Nah, kebijakan publik sebagai suatu sistem hukum. Jadi ini adalah salah satu pandangan bahwa kebijakan publik itu ada suatu sistem hukum, sehingga nanti di dalam perhelatan, dalam pendobrakan atau penolakan, kita juga akan sering berhadapan dengan persoalan hukum. Jadi nanti teknik-tekniknya juga kita menggunakan semacam pendekatan-pendekatan hukum, advokasi hukum, ya, sehingga landasan-landasan perubahan itu juga nanti akan berdampak berdimensi hukum, misalnya kebijakan-kebijakan negara, ya, peraturan-peraturan daerah dan sebagainya, semua berkaitan dengan persoalan hukum. Yang pertama terdiri dari sisi hukum, yaitu uraian atau penjabaran tertulis dari suatu kebijakan yang tertuang dalam bentuk perundang-undangan, peraturan, dan keputusan pemerintah, baik dari tingkat pusat maupun sampai ke tingkat desa. Jadi produk-produk itu Anda atau kita akan memperbaiki di bagian mana, pasal mana yang kurang berkenan, ayat berapa, apa bunyinya, menyangkut apa. Tentu tidak akan semua yang kita beredel itu sebuah kebijakan, tidak. Karena keterbatasan kemampuan kita, suasana, situasi, kondisi
perencana pembangunan atau perumus kebijakan itu tentu berbeda dengan suasana kondisi yang dimiliki oleh para pengamat atau para penolak kebijakan itu. Ya, karena kita bisa saja dari kaca mata akademik melihat secara berbeda dari praktikal para perumus kebijakan. Nah, hal-hal mana yang krusial yang ingin kita ajukan melalui proses hukum, misalnya judicial review gitu, melalui proses yang dikerjakan oleh Mahkamah Konstitusi. Bisa juga kita adakan pembatalan melalui Mahkamah Agung dan sebagainya. Ya, melalui gugatan pengadilan tata usaha negara. Nah, ini semua bisa dilakukan melalui sistem hukum. Nah, jadi tidak berhasil bisa melalui propaganda. Ya, jadi boikot bisa melalui memberikan propaganda terhadap masyarakat bahwa kebijakan ini seperti ini sehingga memberikan dalih-dalih komunikasi yang sangat masuk akal yang bisa diterima oleh publik. Sehingga publik memandang perlu bahwa kebijakan itu harus dirubah. Tidak berhasil, jalan terakhir baru dilakukan melalui demonstrasi. Ya, salah satu nanti teknik-tekniknya seperti itu. Nah, kemudian tata laksana hukum. Semua perangkat kelembagaan lembaga hukum dan pelaksana aparat pelaksana. Bisa juga nanti menyasar komunikasi terhadap model-model pelaksanaan perangkat yang mendukung pelaksanaan sebuah kebijakan. Bisa saja di tingkat pusat lengkap, di tingkat daerah kurang, tenaga kerjanya kurang, sosialisasinya kurang, kemudian dalam penerapan hukumnya menjadi terbatas gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi, penerapan hukumnya itu bisa dirasakan timpang ya, bisa tajam ke bawah, tumpul ke atas. Masyarakat bawah melihat seperti itu. Padahal itu terjadi karena keterbatasan tenaga pelaksana peraturan tersebut. Jadi bisa saja nanti berdasarkan laporan baru dilakukan tindakan. Kebetulan yang dilaporkan adalah masyarakat yang kecil, ya, maka terlihat tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tapi ketika misalnya orang-orang di atas ya, ada persaingan yang ketat, maka mereka juga saling mengawasi, bisa saja menyasar kalangan-kalangan tingkat atas dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Sehingga sering juga kita melihat bahwa ketika diterapkan sebuah kebijakan atau peraturan hukum mengenai juga kelompok-kelompok elit tertentu. Nah, tetapi ini juga tetap menjadikan ketidakpuasan ya pada kelompok-kelompok tertentu, karena hukum itu tidak bisa memuaskan semua pihak. Ya, kalau sudah berbicara soal peraturan, ya, maka yang dirugikan adalah orang yang melanggar. Gitu. Yang tidak melanggar tidak dirugikan. Maka perjuangan orang melanggar juga diberikan hak untuk melakukan penolakan, ya, kemudian advokasi hukum, perlawanan hukum, dan sebagainya. Itu adalah diberikan semacam hak bagi setiap warga negara untuk melakukan pembelaan hukum atau pembelaan terhadap pemberlakuan kebijakan tertentu. Nah, untuk bisa menggunakan inilah diperlukan komunikasi advokasi kebijakan. Yang ketiga adalah budaya hukum, merupakan aspek kontekstual, ya, aspek yang berhubungan dengan situasi suatu kejadian dari sistem hukum yang berlaku. Jadi pemberlakuan hukum ini mengikuti konseptual, di mana terjadi pelanggaran hukum, di mana pelaksanaan kebijakan itu berbenturan. Karena kadang-kadang di satu sisi di daerah tertentu nyaman saja ketika pemerintah melakukan kebijakan, tetapi satu daerah tertentu justru tidak berhasil. Misalnya salah satu pemberlakuan misalnya pada saat awal KB, ya, keluarga berencana, bahwa kita harus mengikuti birth control, pengontrolan terhadap kelahiran anak. Bisa saja di satu tempat berhasil dengan mudah, ya,
Jadi semua melakukan program KB, tapi di tempat yang lain justru bertentangan dengan budaya masyarakat yang berpikir bahwa banyak anak, banyak rezeki. Terjadilah penolakan-penolakan terhadap kebijakan tersebut. Ya. Jadi ini sebuah khasanah yang harus dilakukan revisi-revisi yang masuk akal. Sebaliknya, si perumus kebijakan akan bertahan bagaimana kebijakan itu supaya memiliki nilai kepercayaan publik yang tinggi. Mereka juga akan memiliki sistem negosiasi, kemudian juga perlawanan hukum terhadap gugatan-gugatan yang mungkin terjadi di dalam masyarakat. Karena mereka juga punya hak untuk mempertahankan kredibilitas pemerintah, kredibilitas para perumus kebijakan. Jadi dua sisi akan menggunakan kemampuan pengetahuan tentang komunikasi advokasi kebijakan. Di pihak penolak akan berjuang dengan cara yang sama, ya menggunakan hukum, menggunakan sistem demo. Tentu di pihak perumus juga diberikan hak untuk melakukan pembelaan, mempertahankan ide-ide gagasan yang sudah tertuang dalam bentuk peraturan daerah. Ya bahkan dia bisa mempersenjatai diri, kemudian memperisai diri dengan menggunakan alat-alat negara ketika sudah menjadi peraturan. Ya. Meskipun memang masih banyak penolakan, tapi karena sudah diundangkan atau diperdahkan dalam bentuk peraturan, maka wajiblah para pembela negara ini untuk mempertahankan kebijakan itu sebelum ada keputusan berikutnya untuk memperbaiki apakah keputusan MK maupun keputusan MA. Sehingga nanti tetap akan dua kelompok, dua kubu ini diberikan ruang untuk menggunakan komunikasi advokasi supaya mereka punya kesempatan yang sama meningkatkan kualitas dari keputusan-keputusan mereka. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan model advokasi. Ya. Model advokasi ada yang menyebutnya dua model, yaitu advokasi ligitasi, yaitu advokasi yang dilakukan melalui jalur hukum, melalui pengadilan, melalui legal standing atau class action. Yang kedua, advokasi non litigasi, yaitu advokasi yang sifatnya lebih bersifat politis, antara lain advokasi kebijakan, ya, melalui pendekatan-pendekatan politik, melalui usulan-usulan politik, ya, melalui perwakilan-perwakilan politik, melalui desakan-desakan massa, ya. Jadi kita melalui desakan massa, mobilisasi massa, melalui perwakilan-perwakilan yang menguasai rumusan kebijakan tertentu, ya, ahli, staf ahli, ya, kemudian para pejuang-pejuang. Misalnya kelompok-kelompok tertentu, misalnya pejuang buruh, ya, pejuang kaum intelektual dan sebagainya yang disentuh kepentingannya di situ. Melalui kampanye propaganda mempengaruhi image di masyarakat melalui sosial media, bisa melalui orator secara khusus yang sekarang ini mudah dilakukan melalui kampanye-kampanye, ya, propaganda-propaganda, atau dengan mengumpulkan data-data informasi, video-video tentang hal yang membenarkan dari perbaikan kebijakan itu, nanti orang-orang yang seperti ini akan teliti mengumpulkan data-data dalam bentuk video. Ya. Jadi misalnya masalah kemiskinan, dia akan menampilkan kemiskinan di beberapa daerah, tidak terjangkau oleh layanan listrik, tidak terjangkau di tingkat pendidikannya, kemudian kebutuhan pokoknya masih terbatas, dan gambar-gambar itu yang akan ditampilkan dalam upaya bagaimana supaya bisa mempengaruhi atau melakukan propaganda terhadap masyarakat. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan legal standing? Tuntutan hukum di pengadilan yang dilakukan oleh orang perorangan atau kelompok atau organisasi yang bertindak untuk dan mewakili kepentingan publik tanpa harus didasarkan adanya kepentingan hukum dari tuntutan tersebut dan tanpa harus merupakan penderita
ataupun adanya kuasa hukum dari mereka yang menderita. Jadi bisa saja legal standing ini dilakukan oleh kelompok-kelompok advokasi hukum meskipun mereka tidak disuruh oleh korban, tidak diminta oleh korban. Itu kadang para advokat itu yang memang berjiwa memperjuangkan kepentingan masyarakat itu, mereka punya inisiatif sendiri untuk melakukan legal standing ini. Ya. Mengajukan gugatan terhadap melalui MK sehingga sebuah keputusan-keputusan pemerintah itu bisa digagalkan atau dibatalkan. Jadi Anda kalau ingin melihat seperti itu, Anda bisa browsing itu di di website MK, website MA dan sebagainya, beberapa keputusan-keputusan yang membatalkan beberapa peraturan daerah. Nah, itu sangat istilahnya sudah sangat banyak peraturan-peraturan daerah yang diberhentikan atau harus diperbaiki kembali, dikembalikan ke daerah untuk dibincangkan lagi di lembaga legislatif dan eksekutif di daerah. Jadi tidak sedikit beberapa peraturan daerah yang sudah digojlok dengan biaya yang banyak, memeras ke pemikiran dan ide para tokoh-tokoh daerah, gagal ketika masuk di MK, digugat oleh beberapa kelompok yang merasa bahwa terjadi ketidakadilan ketika nanti kebijakan itu tidak dilaksanakan. Jadi belum dilaksanakan pun sudah bisa dilakukan penolakan terhadap kebijakan tertentu. Nanti pada saat pelaksanaan kebijakannya bagus, sudah diterima, ketika melakukan pelaksanaan bisa saja juga ternyata hasilnya tidak baik, berdampak buruk terhadap masyarakat. Bisa karena juga belum sedetail mungkin dia merumuskan kebijakan, bisa juga karena para pelaksana ini yang tidak paham betul dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Padahal tujuannya bagus tapi hasilnya menjadi jelek. Bisa juga karena daya dukung anggaran yang membuat pemilahan mana-mana yang harus dikerjakan lebih dulu, ternyata yang dikerjakan itu bisa menghasilkan dampak buruk. Bisa juga dilakukan gugatan ataupun penolakan terhadap sebuah kebijakan. Yang berikutnya, apa yang dimaksud dengan class action? Class action ini dilakukan untuk tuntutan perdata yang biasanya terkait dengan permintaan ganti rugi yang diajukan oleh sejumlah orang kelompok ini. Para pembela hukum karena diminta oleh korban, bisa dilakukan class action. Jadi advokasi ini kalau sudah dilakukan oleh para pakar ataupun para pembela hukum, saya kira mereka tidak perlu diberikan penjelasan seperti ini lagi. Ya, mereka sudah memiliki pengetahuan yang cukup untuk melakukan class action, sehingga masyarakat korban atau perusahaan yang menjadi korban itu mempercayakan semua kepentingannya melalui kuasa terhadap pembela hukum tadi. Nah, ini juga salah satu bentuk daripada komunikasi advokasi kebijakan publik. Ya. Jadi melalui litigasi, ya, melalui jalur hukum, bisa dalam bentuk berdata, bisa juga legal standing. Jadi hasilnya tuh yang jelas bisa memperbaiki kebijakan, bahkan membatalkan sebuah kebijakan tertentu. Ya, kemudian kita lanjutkan dengan proses advokasi kebijakan publik. Yang pertama, menentukan isu. Ya. Jadi kalau perumus kebijakan itu, supaya dia bisa menghasilkan sebuah kebijakan yang baik, dia harus pandai-pandai mencermati tentang isu tertentu yang perlu diselesaikan dan dibangun di dalam masyarakat. Jadi misalnya kalau isu itu katakanlah isu kemiskinan, bahwa hampir di setiap wilayah daerah yang akan membuat perda itu menemukan tentang kemiskinan. Setiap hari kita dibicarakan di media massa, di televisi, ya, kemudian perbincangan publik tentang kemiskinan daerah tersebut. Ya. Kemudian menjadi perhatian para perumus kebijakan, ya. Kita sebagai perumus sekarang menjadi perhatian. Sehingga nanti isu inilah yang akan
diperkuat dengan data-data yang ada untuk dijadikan sebuah kebijakan. Ini dari sisi perumus dulu. Menentukan target yang ingin dicapai. Bagaimana menyelesaikan kemiskinan itu dalam wujudnya apa? Pangan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, atau memberikan lapangan kerja. Nah, ini sasaran pokok yang harus kita rumuskan juga. Mengumpulkan informasi dan melakukan penelitian tadi sudah. Jadi kita akan menggali apakah ini urgen untuk dilakukan keputusan ini atau urgen kita bicarakan di rapat dengar pendapat di DPR. Karena itu tidak sedikit menghabiskan anggaran dan pemikiran, energi juga. Ya. Jadi kalau sudah masuk dalam pembicaraan di ranah sidang DPR, itu sudah merupakan isu krusial yang harus dibicarakan di dalam permasalahan masyarakat. Kita bicarakan misalnya di DPRD. Kemudian menentukan konstituen. Ya, menentukan konstituen itu bisa para perumus kebijakan, ya. Siapa saja yang akan dilibatkan, perguruan tinggi mana yang bisa terlibat, ya. Tokoh-tokoh masyarakat mana yang harus dilibatkan, kemudian masyarakat miskin yang mana harus kita gali di situ. Ya, konstituen. Jadi bisa juga konstituen, ya, kita mengumpulkan massa atau kelompok-kelompok miskin untuk menjaring segala informasi yang berkaitan untuk memperbaiki kondisi hidup dari masyarakat bersangkutan. Nah, ini konstituen. Melakukan analisis potensi dan ancaman. Nah, apabila ini tidak dilakukan perbaikan solusi, apa yang kemungkinan terjadi? Ya, apa yang kemungkinan terjadi kalau sisi kemiskinan ini tidak bisa diselesaikan oleh daerah tertentu? Mungkin akan dibayangkan ada kerusuhan, akan dibayangkan kelaparan, akan dibayangkan pembangunan, akan terjadi kemacetan dan sebagainya. Sebaliknya, potensi apa meskipun kita miskin yang kita miliki? Di situ ada perguruan tinggi, di situ ada sumber daya yang belum terkelola, di situ ada sumber daya manusia yang banyak, yang tidak memiliki pendidikan yang cukup, ya. Kemudian ada tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan yang cukup tapi belum diberdayakan untuk menggarap sesuatu persoalan di dalam masyarakat. Ini potensi. Ya. Kemudian bergabung dan membangun koalisi. Bagaimana mengumpulkan orang-orang yang sepadan, yang memiliki pemikiran-pemikiran yang sama, ide-ide yang sama. Jadi dari pihak perumus kebijakan maupun pelaksana kebijakan juga melakukan itu. Kalau kita sebagai penolak juga kita akan melakukan konsolidasi dengan teman-teman yang memiliki ide yang sama. Jadi kita akan membangun koalisi. Jadi class action, kita akan melakukan koalisi juga, mengumpulkan tokoh-tokoh, mengumpulkan para pembela hukum yang memiliki pemikiran yang sama. Ya, legal standing juga, misalnya kita punya ide para pakar hukum memiliki atau pakar kebijakan publik yang berada di luar sistem pemerintahan memiliki ide-ide yang sama tentang perbaikan kebijakan yang sudah ada atau ingin mengusulkan sebuah kebijakan untuk dirumuskan di dalam lembaga-lembaga legislatif. Ya, bisa dilakukan. Baik sudah ada kebijakannya, kita lakukan komunikasi advokasi kebijakan, maupun belum ada. Gitu. Jadi tidak hanya legislatif yang punya hak untuk merumuskan kebijakan tertentu. Ya. Tapi kelompok di luar pemerintah juga punya ide-ide tertentu yang bisa diusulkan, ya, dipropagandakan melalui media massa, melalui sosial media, sehingga masyarakat merasa ngeh dan paham betul bahwa ini harus dibuatkan kebijakan, didoronglah sebagai aspirasi masuk ke dalam sistem rapat dalam sistem pengambilan keputusan di tingkat DPRD atau DPR. Jadi tidak sedikit ide-ide yang masyarakat yang disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat tentang suatu gagasan tertentu penyelesaian persoalan masyarakat bisa masuk ke dalam pembahasan orang-orang penting sebagai perumus kebijakan publik. Ya. Kemudian mengidentifikasi peluang dan hambatan, ini sudah biasa. Jadi kalau ini dilaksanakan, apa yang akan kemungkinan muncul, ya. Kalau sumber daya ini dipergunakan, kemungkinan bagaimana keberhasilan dari kebijakan tersebut, ya, tantangannya apa, hambatannya apa, bagaimana mengantisipasi hambatan-hambatan tersebut. Lalu yang ke-8, menentukan strategi advokasi. Ya. Seperti tadi, apakah kita
litigasi melalui jalur hukum atau non litigasi. Ya. Mestinya orang yang memiliki pengetahuan adalah melalui litigasi. Karena perjuangan di luar sistem hukum itu jarang sekali bisa memperbaiki kebijakan. Hanya sebagai apa istilahnya, riak-riak semata gitu ya. Jadi kecuali kita punya energi yang cukup terus bisa menggerakkan massa untuk melakukan penolakan-penolakan sehingga kita secara konsisten bisa menyuarakan di setiap kepentingan, di setiap perkumpulan, di setiap media dan sebagainya. Ini konsisten dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu. Hingga sampai betul-betul kita mendapatkan ide gagasan yang didukung oleh seluruh masyarakat. Ya. Tapi biasanya yang banyak berhasil adalah melalui proses litigasi. Jadi kita akan mencerca melalui landasan-landasan hukum pada pasal-pasal yang mana yang bertentangan dengan hukum yang ada, bertentangan dengan asas kepentingan masyarakat banyak, ya, disitulah bermain. Sehingga nanti betul-betul hasilnya adalah perbaikan berupa pembatalan maupun perbaikan terhadap produk peraturan perundang-undangan. Ya. Kemudian melaksanakan agenda advokasi dan refleksi. Jadi setelah punya strategi itu, baru kita akan merancang menyusun agenda. Kapan rapat terbatas, kapan mengumpulkan tokoh-tokoh, kapan menjaring aspirasi masyarakat, lalu pada saat berkumpul apa yang dibicarakan, siapa berdiskusi apa. Nah, inilah refleksi. Kita mencoba untuk menjaring diskusi dengan hangat, apakah melalui fokus diskusi grup, ya, apakah melalui kampanye, apakah melalui dengar pendapat, ya. Nah, ini di situ dibicarakan. Setelah terjaring kita bicarakan secara intensif melalui kelompok kerja. Ya, kalau di DPR mungkin melalui pokja-pokja. Ya, sehingga nanti masing-masing para pelaksana advokasi kebijakan ini bekerja secara sistematis dan terencana. Ya. Kemudian berikutnya adalah monitoring dan evaluasi. Setelah terjadi finalisasi, kemudian dilaksanakan advokasi, kita ikuti. Kalau kita melalui litigasi proses hukum, kita ikuti setiap langkah yang dilakukan melalui proses hukum. Jadi ada jawabannya, ada perbaikannya, ya, kemudian sidangnya diikuti, ya, kemudian risalahnya mungkin belum lengkap, lagi diperbaiki, ya, sampai hasil keputusannya berupa final. Diterima atau ditolakkah gugatan kita. Kalau diterima kita ikuti sidangnya, ya, berarti berbagai sidang, kurang buktinya ditambah lagi, ya, pasal-pasal yang mendukung, pasal-pasal yang melanggar dan sebagainya kita terus cerca, kita terus telusuri. Demikian juga ketika kita melakukan dari luar pemerintah, ya, misalnya non litigasi, ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan kampanye, kita harus punya orator-orator yang handal yang bisa menguasai massa. Kita juga harus punya tim data yang kuat untuk mendukung para orator ini. Kita juga bisa melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang disegani, yang setiap pembicaraannya memiliki dukungan massa yang kuat. Ya. Dan ini persoalan-persoalan yang mungkin tidak mudah untuk kita melakukan komunikasi advokasi kebijakan ini. Kita mulai dari langkah pertama, yaitu menentukan isu. Sumber isu. Isu adalah suatu realitas atau kenyataan sosial yang menjadi permasalahan nyata yang ada di sekeliling kita melalui pengamatan, pemahaman, dan interpretasi terhadap realitas sosial. Jadi kita pakar, para ahli yang ingin memperjuangkan kepentingan sosial, dia tidak berhenti dalam satu persoalan yang sudah diselesaikan. Dia akan terus bergerak, ya, memperbaiki. Dia akan terus bergerak bagaimana melihat kondisi real masyarakat, bagaimana tindakan pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya. Jadi ada orang-orang yang memang itu intent melakukan hal tersebut. Jadi dia bisa membiayai diri sendiri untuk melakukan survei. Dia juga bisa membentuk koloni untuk membiayai itu dalam bentuk misalnya
kelompok pemerhati lingkungan misalnya, kelompok pemerhati kebijakan, kelompok pemerhati kebijakan sosial, kelompok pemerhati pembangunan nasional, kelompok pemerhati ekonomi dan sebagainya, pemerhati di bidang pendidikan dan sebagainya. Sehingga mereka terus bergerak melakukan survei-survei, entah dari mana biayanya. Ya, bisa membiayai melalui koloni atau kolaborasi di antara orang-orang yang memiliki ide yang sama. Sehingga jangan kira bahwa di dalam persoalan penyelesaian soal-soal atau persoalan di dalam masyarakat hanya pemerintah yang bergerak, tidak. Jadi komponen-komponen yang ada di dalam masyarakat itu, apakah Anda sebagai mahasiswa juga memperhatikan dan bergerak. Siapa yang idenya sama, Anda akan tanpa disuruh ikut berdemo di situ. Tanpa disuruh Anda akan berceloteh dalam bentuk dukungan-dukungan terhadap status-status orang melalui kampanye-kampanye melalui media sosial. Ya. Jadi akan terjaring di situ yang idenya sama, alasannya muncul, yang idenya bertolakan, alasannya juga muncul di situ, terjaring. Sekarang sangat mudah sekali menggali ide-ide brilian dengan Anda membuat status pernyataan tertentu di dalam sosial media. Jadi kalau sedang up to date, maka status Anda itu akan disambut oleh ribuan para netizen di situ dengan alasan-alasan yang masuk akal yang bisa Anda rumuskan menjadi senjata kuat di dalam melakukan advokasi kebijakan publik. Ya. Untuk menjadi senjata kuat untuk memunculkan sebuah isu-isu yang sedang berkembang di dalam masyarakat untuk didorong. Barangkali Anda sebagai mahasiswa, supaya lebih kuat, kita cari lagi dosennya yang mumpuni di bidang tertentu. Kemudian kita juga mencari tokoh-tokoh masyarakatnya, dikaitkan melalui media sosial. Ide-ide ini bisa didukung oleh banyak pihak, sehingga menarik untuk dibicarakan sebagai usulan kebijakan publik atau perbaikan terhadap kebijakan publik yang sudah ada. Ya. Kemudian alasan pemilihan isu sesuai dengan visi dan misi, benar-benar penting dan mendesak. Jadi koridornya adalah pusat pembicaraan kita apa gitu. Misalnya kalau masalah kemiskinan, maka kita visinya menyelesaikan persoalan kemiskinan di daerah. Maka semua mengarah ke situ, ide-idenya mengarah ke situ, strategi pengembangannya mengarah ke situ. Data-data yang diimpun juga benar-benar memang terwujud melalui itu. Ya, kemudian syarat dengan kebutuhan dan aspirasi sebagian besar anggota masyarakat. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi menjadi perhatian publik, menjadi semua orang membicarakan, semua orang menginginkan perubahan di bidang itu juga. Dilakukan cek ulang terhadap masyarakat apakah isu yang diangkat benar-benar merupakan isu mereka. Tadi saya sudah bilang bahwa kita mengumpulkan konstituen, orang yang akan kita bicarakan untuk diselesaikan masalahnya. Jangan sampai melalui pemikiran kita sudah bisa menafsir, oh ini orang miskin karena tidak dapat pekerjaan. Oh ini orang miskin karena bahan pokoknya tidak ada. Tidak, kita tanya orang miskin itu sendiri. Apa yang mestinya kita bantu untuk diberikan solusi. Jadi meskipun kita tidak punya uang untuk membantu, tapi membantu untuk memfasilitasi bagaimana supaya dirumuskan dalam bentuk kepentingan umum untuk dibicarakan pada pihak-pihak tertentu. Ya. Nah kemudian berdampak positif pada pengadaan dan perubahan kebijakan-kebijakan publik. Dikaitkan dengan kalau misalnya kebijakannya sudah ada, berarti kenapa masih ada orang miskin? Padahal sudah ada kebijakan atau peraturan daerah penanggulangan kemiskinan. Tetapi kenapa orang miskin semakin banyak? Mungkin di sini kita baca kembali ulang peraturan daerahnya, apanya isi yang kurang. Oh ternyata mereka miskin hanya sifatnya di situ di kebijakannya apa, menanggulangi orang miskin melalui bantuan sosial. Tidak ada di situ mencetuskan, mengkaitkan bidang ketenaga kerjaan, menyediakan lapangan kerja, menghidupkan UKM untuk mendukung orang miskin dan sebagainya. Keterkaitan mungkin di situ nanti akan diperbaiki sebagai ide dan gagasan yang brilian untuk memperbaiki sebuah
kebijakan publik. Ya, kemudian mengetahui posisi isu secara hukum, mengumpulkan berbagai informasi berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur isu yang akan diangkat, risiko yang akan dihadapi dari celah-celah yang dimanfaatkan untuk melakukan advokasi untuk meminimalisir risiko. Jadi ketika kita mengajukan itu, kita juga mempelajari secara baik produk-produk hukum yang menunjang. Jangan sampai nanti kita bermaksud memperbaiki sebuah kebijakan justru menambah masalah. Ya. Belum apa-apa kita sudah share melalui media sosial, ya, menimbulkan persoalan-persoalan yang membuat fitnah di situ, membuat perasaan tidak enak, membuat kegagalan sebuah kebijakan yang belum tentu kita anggap negatif, ya, atau berdampak buruk terhadap masyarakat. Jadi kita harus lakukan dulu kajian-kajian yang berulang-ulang, diskusikan dengan pakar-pakar, kira-kira banyak orang yang mendukung, kita wujudkan dalam bentuk gagasan yang harus dikomunikasikan secara terus-menerus melalui komunikasi kebijakan. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kita menentukan target? Ya, langkah selanjutnya adalah bagaimana kita menentukan target yang harus dicapai. Nah, di sini ada satu akronim yang bisa dipergunakan, SMART itu ya. Banyak orang memakai seperti ini. Spesifik, apakah sasaran ini ingin dicapai secara spesifik dan jelas. Ya, bisa juga spesifik, ya, menangani persoalan-persoalan tertentu. Ya, seperti sekarang misalnya persoalan penanganan COVID-19. Ya. Jadi orang banyak membicarakan ini. Bagaimana caranya membuat solusi untuk menanggulangi dari sisi kesehatan COVID-nya itu sendiri, bagaimana untuk menanggulangi dari sisi ekonomi dampak yang ditimbulkan 1 bulan, 2 bulan kemudian. Ini sudah harus dibicarakan oleh para pakar-pakar, baik pengamat maupun para yang memang betul-betul tugasnya dalam merumuskan kebijakan publik, yaitu yang berada di tingkat pemerintahan maupun legislatif. Jadi mereka tidak bisa berdiam diri, gitu ya. Para tokoh masyarakat, para ahli kesehatan yang berada di luar sistem pemerintahan juga tidak berhenti untuk melakukan upaya-upaya apa, menggali isu-isu apa yang bisa dilakukan supaya secara ekonomi kita selamat, secara kesehatan semakin bisa tertanggulangi, ya, dan sektor-sektor lain bisa tidak terpuruk dan sebagainya, ya. Measurable, apakah hasil yang dapat diukur dan apakah ada indikator-indikator yang jelas yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan sebuah strategi komunikasi advokasi ini. Ya. Jadi kalau kita orangnya berbicara ini, kemungkinannya seperti ini, dampaknya seperti ini, siapa yang harus membicarakan ini, oh ini pakar dari mana harus kita cari, ya. Mahasiswa dari mana harus kita gerakkan, berapa jumlahnya, risiko keamanannya bagaimana, dari dampak hukumnya bagaimana dan sebagainya. Kita bisa diprediksi sebelumnya atau bisa diukur nanti hasilnya. Tercapai atau achievable, apakah sasaran atau hasil yang ingin dicapai benar-benar dapat diwujudkan melalui strategi tadi. Realistis, apakah sasaran itu hasil yang diinginkan dicapai adalah sesuatu yang wajar yang dapat diwujudkan dengan mudah atau memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Ya, jadi apa yang dilakukan supaya masuk akal, masyarakat bisa terpropaganda dengan sendirinya, yaitu misalnya yang paling mudah adalah isu-isu tentang ras, isu-isu tentang kemiskinan, ya. Jadi banyak orang bisa tersentuh di situ, ya. Kemudian time bound, berapa lama waktu yang tersedia untuk melaksanakan advokasi kebijakan ini, ya. Jadi ini proses untuk menentukan target, bagaimana supaya target itu bisa dicapai. Selanjutnya yang perlu kita bicarakan adalah bagaimana mengumpulkan informasi dan melakukan penelitian. Ya. Suatu advokasi yang baik harus ditunjang oleh data yang kredibel, dapat dipercaya, valid atau sah dan benar. Data atau informasi ini dapat diperoleh dengan melakukan suatu penelitian yang ditujukan untuk memilih isu, menemukan alternatif pemecahan masalah,
akses ketercapaian terhadap sumber informasi sangat penting dengan mengetahui jalur-jalur informasi di seputar isu yang diangkat. Kontak person kita juga harus punya. Jadi yang dapat membantu memperoleh isu tersebut. Jadi sekarang ini mungkin lebih mudah ya dengan dibantu oleh sarana digital ya. Kita punya akses di berbagai tempat. Jadi kalau kita misalnya di daerah, kita bisa mengakses 148 desa dan kelurahan di Kabupaten Buleleng dengan mudah kalau kita sudah memiliki akses kontak person ini. Ya, jadi kita bisa menggali dari 148 desa, ya. Kita cukup mencatat 148 nomor kontak dari desa, misalnya perbekal atau sekdesnya kalau kita ingin menggali persoalan-persoalan tertentu yang ingin dibutuhkan. Sekali lagi, siapa kita? Ya, apakah kita orang layak dipercaya sehingga bisa diberikan informasi data yang benar oleh orang yang kita kontak? Ya, ini juga kredibilitas daripada para pejuang komunikasi advokasi ini sangat penting. Ya. Jadi makanya LSM yang mumpuni di tingkat nasional itu sangat ditakuti. Para advokat yang sudah memiliki nama secara nasional itu juga menjadi referensi baik buku-bukunya maupun risalah pembelaan hukumnya oleh para pakar-pakar hukum yang ada di daerah. Ya, ini sehingga nanti orang-orang yang sudah memiliki kredibilitas yang tinggi ini akan sangat mudah untuk memperoleh data yang valid yang bisa disajikan untuk melakukan advokasi komunikasi kebijakan. Kemudian menentukan konstituen. Constituency adalah kelompok orang yang memiliki kepentingan kelompok yang kita wakili dan orang-orang dari mana kita mendapatkan dukungan politik. Cara yang dapat dipraktekkan adalah dengan mengidentifikasi siapa yang berkepentingan dan yang diuntungkan dari isu yang kita angkat. Jadi, yang pertama adalah sasaran yang ingin kita capai adalah kelompok yang memiliki masalah tentang kemiskinan tadi. Itu adalah konstituen utama. Ya, yang akan memberikan informasi-informasi yang benar dari penderitaan yang mereka miliki. Yang kedua adalah konstituen yang memberikan dukungan terhadap kita sebagai perumus kebijakan. Siapa saja orang-orang pakar yang tertarik tentang kemiskinan itu, meskipun kita tidak kenal orangnya. Ya, kita bisa menghimpun orang-orang yang memang memiliki ketertarikan tertentu untuk bisa ikut terlibat aktif di dalam penyelesaian persoalan-persoalan masyarakat. Ya, jadi kita menggali para tokoh-tokoh, kita share siapa yang ingin berkecimpung di dalam menyelesaikan isu-isu tertentu yang bisa kita selesaikan. Nah, di sini saya berikan contoh misalnya kelompok petani, kelompok pengusaha kecil, kelompok pedagang yang terdampak terhadap berbagai kebijakan tertentu. Jadi itu dari sisi kelompok sasaran atau target. Tapi kita juga bisa menggunakan orang-orang yang satu ide untuk menyelesaikan para pakar untuk ikut terlibat aktif dalam menjaring informasi dan menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat melalui perjuangan perumusan kebijakan atau memperbaiki kebijakan-kebijakan yang sudah ada. Kemudian potensi dan ancaman. Bagaimana kita menganalisis potensi dan ancaman? Analisis sumber daya yang dibutuhkan dan memadai dalam pencapaian tujuan advokasi kebijakan. Yang pertama adalah sumber daya manusia. Apanya yang kita pahami di situ? Pertama adalah menguasai isu dan bahan-bahan yang akan diadvokasi. Orang-orang yang terlibat harus sepaham bahwa isu itu adalah menjadi kepentingan mereka. Mampu berkomunikasi dengan baik. Jadi dalam segala bentuk dia bisa, tim kita itu kuat. Bicara di media massa bisa, bicara media elektronik bisa bicara menyampaikan melalui konferensi pers bisa. Melalui interaktif bisa, melalui pertemuan secara langsung dalam menjaring
kebutuhan-kebutuhan penyelesaian masalah melalui masyarakat penderita atau yang akan kita sasar juga bisa. Advokasi terhadap kebijakan publik, para pelaku kebijakan publik juga bisa dilakukan. Jadi komunikasi mereka lancar, bertemu dengan para pejabat-pejabat publik lancar, tahu hukum, tahu jalur-jalur komunikasi yang harus dilalui. Ya. Kemudian memiliki cukup jaringan, sudah. Jadi kita tadi jaringan komunikasi, jaringan sumber informasi, ya. Kemudian jaringan kedekatan dengan para pengambil keputusan, dalam hal ini eksekutif dan legislatif, kedekatan dengan para tokoh masyarakat, dalam ini pemilik swasta dan sebagainya, ya, masyarakat, ya, kelompok-kelompok LSM, para peneliti, ya. Kemudian yang kedua adalah sumber anggaran menjadi pertimbangan untuk menentukan pilihan strategi advokasi. Jadi seperti Anda lihat, kalau bisa menggerakkan massa sampai 2.000 orang, itu tentu tidak sedikit menggunakan anggaran. Ya. Kalau misalnya tidak mengeluarkan anggaran, konstituen dengan sukarela membiayai dirinya sendiri berangkat ke Jakarta, termasuk lumsum dan kesehatan, termasuk makan, Anda harus menjadi orang yang luar biasa, mempengaruhi ide mereka, ya, mempengaruhi pemikiran mereka bahwa kepentingan mereka diperjuangkan. Jadi bisa saja kita menggerakkan tanpa membiayai karena kepentingan-kepentingan yang kita perjuangkan menyentuh banyak orang. Jadi kita gerakkan sedikit, ayo kita ke Jakarta berdemo, pasti mereka ikut kalau dibutuhkan berdemo. Kemudian ide Anda mungkin belum sampai mendemo, kita bisa menggerakkan hati nurani para pakar untuk merumuskan bagaimana supaya ada kebijakan-kebijakan tertentu yang seide dengan isu yang kita bahas. Ya bisa saja seperti itu. Tapi kebanyakan sekarang orang belum bisa mencapai kemampuan mempengaruhi masyarakat melalui ide dan gagasan. Yang banyak terjadi adalah ide gagasannya moderat, ya, jadi tidak begitu bagus, tetapi dia juga harus mengeluarkan kocek uangnya untuk membiayai mereka bergerak. Ya. Nah, kalau di negara-negara maju ini sudah masyarakat memiliki pembiayaan sendiri untuk menggagalkan atau memperbaiki sebuah kebijakan. Ya. Jadi mereka sudah membiayai para pakar sendiri, bahkan pakar-pakar yang mementingkan bahwa punya inspirasi untuk memperbaiki isu-isu tertentu, juga mereka membiayai diri sendiri untuk bergerak melakukan kegiatan-kegiatan, misalnya menggali data, ya, melakukan reformasi, ya, menggalang massa, ikut terlibat di situ dengan membiayai sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah analisis ancaman dan risiko isu yang kita pilih, ya. Ancaman dan risiko. Jadi dianggap bahwa isu itu memiliki potensi untuk menampilkan atau mendatangkan risiko baik bagi orang yang melakukan komunikasi advokasi maupun bagi orang yang akan kita perjuangkan untuk melakukan perbaikan isu-isu yang menderita mereka, yang menerpa mereka. Jadi bisa saja berdampak atau memberikan risiko pada para pejuang ini, juga bisa berisiko pada konstituen yang kita perjuangkan. Ya paling tidak misalnya ikut menanggung biaya, ya. Jadi warawiri ikut demonstrasi tapi tahu-tahu hasilnya tidak ada. Biaya sudah habis banyak tetapi hasilnya tidak kunjung memperbaiki kondisi yang ada. Ya. Bahkan kalau kita melakukan class action ataupun melalui jalur hukum lainnya, tidak sedikit biaya yang kita habiskan, ya. Terutama para penderita, misalnya seperti perusahaan-perusahaan besar ketika terdampak kebijakan tertentu, ya, sehingga menimbulkan kerugian yang besar, lalu dia memperjuangkan melalui advokat, ya, jalur hukum, pembelaan hukum, ya biayanya tidak sedikit, bahkan bisa menghabiskan setengah dari investasi yang dimiliki oleh perusahaan itu. Tetapi hasilnya apa? Tetap saja dikalahkan oleh
pemberlakuan sebuah kebijakan publik. Akhirnya apa? Kerugiannya makin banyak, masyarakat penderitaannya makin tinggi. Nah, disitulah kepentingan komunikasi advokasi ini, pengetahuan ini perlu dipahamkan kepada mahasiswa, terutama administrasi publik. Ya. Jadi kalau memang kita tidak memiliki data yang cukup untuk pembuatan pembelaan hukum, ngapain kita melakukan apa istilahnya perlawanan hukum atau melakukan gugatan terhadap saudara kita karena istilahnya itu dalam pembagian warisan tidak sebanding, katakan begitu. Nanti biayanya besar habis, bahkan bisa saja aset yang kita perjuangkan itu sampai habis. Ya, hanya untuk memenuhi kepentingan hasrat dan kepuasan batin. Tetapi saya kira kepuasan itu pun tidak tercapai. Ya. Ya, ketika saudara kita juga tidak dapat apa-apa, kita tidak dapat apa-apa, pikiran kita tercurah hampir setiap hari, tidak bisa tidur karena mengikuti proses hukum yang ada. Ya. Sehingga kita dengan kemampuan komunikasi advokasi lebih baik dalam jalur non-litigasi kita. Berbicara dengan baik dengan saudara kita, katakanlah begitu, kita bicara tentang hukum, bukan komunikasi advokasi kebijakan. Tapi ini juga, hukum ini menyangkut juga penerapan sebuah kebijakan tentang misalnya hak bagi waris gitu misalnya. Jadi tetap ini berpengaruh terhadap proses komunikasi kebijakan, tapi skopnya kecil ya. Jadi kita lebih baik kita melakukan advokasi terhadap saudara kita. Win-win solution ya. Kalau kita mungkin berpikir panjang, lebih baik kurang-kurang sedikit, biarkan dia lebihan. Ya, orang-orang yang mungkin dia berpikir lebih pantas dapat lebihan gitu karena lebih baik begitu daripada melalui proses class action ya, menggunakan jalur hukum. Akhirnya maunya dapat bagian katakanlah 2 hektar, nah, saudara kita dapat 3 hektar, akhirnya yang kita dapat setengah hektar, habis dalam proses hukum. Nah ini kalau kita tidak memahami, ya, tapi kalau kita memang betul-betul memahami proses hukum itu, bisa-bisa kita tidak perlu melibatkan banyak energi yang habis, sehingga keadilan itu bisa dicapai melalui class action. Ya. Nah itu termasuk juga nanti ketika kita sebagai pengusaha, ketika kita sebagai warga negara bersentuhan dengan proses misalnya pengadilan tata usaha negara. Karena kita bisa saja nanti Anda sebagai PNS terbentur masalah persoalan hukum melalui kesalahan atau kekeliruan dalam melakukan layanan publik. Bisa saja terjadi gugatan-gugatan itu, sehingga kita harus betul-betul bagaimana jalur-jalur penerapan dari komunikasi advokasi ini bisa kita capai. Yang pertama pasti kita akan lakukan menggali sumber informasi, menggali persoalan-persoalan hukum, di mananya kita bisa terbantu, di mananya kita kekeliru ya. Lalu nanti kalau kita katakanlah misalnya memang betul-betul melanggar, setelah kita melalui penelusuran hukum, apakah dilakukan sendiri atau melalui teman-teman yang menguasai hukum, ternyata kita ditentukan salah. Belum kita menentukan sikap untuk melalui jalur hukum, kita pasti melalui komunikasi advokasi kembali, bagaimana supaya dilalui melalui jalur perdamaian. Ya. Sehingga nanti ketemu win-win solution di situ. Ya. Jangan selalu kita bersikukuh, bersitegang untuk mempertahankan harga diri dan sebagainya, kadang-kadang keliru. Ya. Jadi sudah nyata-nyata kita salah, secara hukum kita salah, mari kita perbaiki ke depan. Ya tentu dari kesalahan itu harus ada kerugian yang harus kita tanggung. Ya, sehingga kita komunikasikan melalui komunikasi advokasi, ya melalui diskusi, melalui jalur-jalur perdamaian, ya melalui bantuan pihak ketiga supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik pada pihak-pihak lawan yang ingin menentang kekeliruan kita. Ya. Jadi itu salah satu contoh juga penerapan advokasi komunikasi advokasi dalam skop yang lebih kecil. Ya. Nah, inilah potensi-potensi yang harus
kita pahami untuk mengurangi risiko yang akan terjadi dalam melakukan komunikasi advokasi. Nah, selanjutnya bagaimana kita membangun koalisi? Mencari dukungan mitra sebanyak mungkin yang bisa diajak untuk bekerja sama dalam suatu koalisi, ya. Kerjasama antara beberapa individu atau kelompok organisasi untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Jadi bisa saja kerjasama ide, gagasan, kerjasama mengerahkan massa, bisa juga pendanaan, gitu ya. Bisa juga mengeluarkan tim-tim handal untuk bergabung dengan kita dalam hal membentuk koalisi untuk memperjuangkan suatu ide atau gagasan tentang isu tertentu. Keuntungannya adalah meningkatkan sumber. Nah, sumber di sini sumber daya, ya, apakah itu orang-orang yang berkualitas yang tergabung maupun anggaran yang kita butuhkan. Fasilitas yang kita ukurkan. Katakanlah misalnya kita punya ide, mereka punya anggaran, mereka juga punya kontribusi lain dalam bentuk jasa transportasi, yang lain punya jasa akomodasi bidang penginapan, yang lain punya jasa akomodasi bidang catering, sehingga dipastikan pada saat melakukan demo itu tidak perlu biaya yang banyak. Jadi masing-masing sudah berkontribusi yang cukup. Ya, sehingga nanti dalam pergerakan itu atau misalnya melalui legal standing, tentu akan melibatkan sedikit orang. Tapi untuk pemenuhan data dan informasi harus melibatkan jejaring yang banyak orang. Ya, jadi para pakar yang ingin memperjuangkan sebuah ide gagasan penyelesaian sebuah persoalan di masyarakat, mereka perlu data dan informasi yang kuat yang didukung oleh jaringan komunikasi dari berbagai daerah, bahkan kalau kita bicara soal nasional. Tapi kalau kita berbicara soal daerah, bisa kita meminta data dan informasi dari berbagai desa dan kelurahan. Nah, ini sehingga nanti kemampuan kita itu sangat luas, ya. Pengalaman, kredibilitas dan visibilitas dari advokasi kita akan mengarah kepada sesuatu bentuk yang jelas yang bisa memperbaiki dan mengurangi risiko dari gerakan kita. Meningkatkan kemungkinan perubahan kebijakan yang kita tuntut. Tuntutan kita akan lebih didengar, kemungkinan diraih sukses itu lebih besar. Jadi semakin banyak orang memahami bahwa isu itu adalah menjadi isu bersama, maka kemungkinan keberhasilan daripada perjuangan untuk memperbaiki kebijakan publik itu akan sangat lebih mudah dibandingkan dengan hanya sebagai kelompok kecil saja membicarakan. Makanya untuk membicarakan itu, apakah itu melalui jalur publik atau melalui jaringan-jaringan yang sudah dibentuk oleh para peneliti. Hanya banyak para pakar yang memiliki, banyak para tokoh nasional yang memiliki biaya yang cukup, dia akan menggunakan jasa para peneliti-peneliti handal di tingkat nasional. Dia akan mempergunakan advokat-advokat yang memiliki kaliber atau kualifikasi nasional. Ya, sehingga mereka, kenapa dia memiliki kualifikasi nasional? Mereka itu adalah memiliki jaringan, misalnya kalau advokat memiliki jaringan advokat seluruh Indonesia. Para peneliti, dia memiliki jaringan peneliti seluruh Indonesia. Ya, yang berkualifikasi baik. Ya. Nah, ini tentu dengan bukti-bukti yang ketika melakukan usulan-usulan kebijakan tertentu terbukti mampu melakukan perubahan-perubahan terhadap kebijakan-kebijakan yang ada, mampu mengusulkan kebijakan-kebijakan baru yang bisa dibangun di dalam struktur pemerintahan yang ada. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan mengidentifikasi peluang dan hambatan. Ya. Dalam advokasi perlu dilakukan analisis peluang yang bertujuan untuk mengidentifikasi keunggulan-keunggulan yang ada dan hal-hal apa yang menjadi hambatan. Siapa penghambatnya? Dalam bentuk apa hambatannya?
serta menyiapkan solusi untuk mengantisipasi dan mengatasinya. Hambatan ini bisa terwujud, bisa dalam bentuk hambatan konstitusi. Jadi para pakar akan meneliti konstitusi yang ada, ya, produk perundang-undangan yang ada. Bisa saja antara perundang-undangan yang ada di tingkat lebih tinggi bisa bertentangan dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan yang lebih rendah. Jadi misalnya seperti tadi masalah kemiskinan, bisa saja kenapa tidak pernah berhasil padahal di pusat sudah bagus sekali kebijakannya. Tahu-tahu di dalam tataran pelaksanaannya di provinsi maupun di kabupaten tidak satu garis atau tidak linier, ya. Bahkan ada yang berbenturan dan bertolak belakang. Ya, sehingga ini ternyata bukan masalah persoalan pelaksana, tapi persoalan ketimpangan atau ketidaksinkronan berbagai kebijakan yang ada. Ya, dari undang-undang dengan peraturan pemerintah pelaksanaannya, peraturan menterinya, peraturan gubernurnya, peraturan pemerintah daerah kabupaten kota. Ini harus sinkron dalam satu gerakan untuk menyelesaikan isu tertentu. Bisa saja kita bisa melihat hambatan itu dari sisi konstitusi. Dari sisi konstitusi juga ada lembaga. Lembaganya ada, tetapi tidak didukung oleh anggaran. Ya, karena tidak ada di dalam kebijakan manapun untuk mendukung lembaga tertentu dari sisi anggaran. Ya. Jadi banyak ada seperti lembaga-lembaga begitu. Jadi lembaganya diadakan, ya. Kemudian pekerjaannya mungkin belum jelas sekali, sehingga anggaran untuk mengatasi kasus-kasus tertentu tidak tersedia. Tapi dalam bentuk anggaran yang lain mungkin sudah tersedia. Nah, ini dalam perjalanan implementasi kebijakan itu perlu dikritisi oleh banyak orang, ya, terutama yang menjadi kelompok sasaran. Kenapa saya orang miskin tidak pernah keluar dari situasi kemiskinan saya? Bukannya berkurang tapi meningkat jumlahnya, gitu. Nah, kecuali kondisi yang memang di luar kendali kita, misalnya kondisi ekonomi, kondisi bencana, ya. Tapi kalau dalam kondisi normal, tentu kemiskinan itu mestinya bisa menurun jumlahnya, gitu. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah apakah hambatan itu bisa juga dari sistem, kelemahan dari SDM. Ya, jadi para penghambat biasanya berasal dari mereka yang merasa dirugikan jika advokasi itu berhasil mencapai tujuannya. Jadi bisa saja secara politis tadi, bagaimana mereka para perumus kebijakan itu mempertahankan kredibilitas mereka, jangan sampai apa yang sudah diputuskan digugat lalu dibatalkan. Bisa saja secara mati-matian nanti para perumus kebijakan dalam hal ini notabene adalah eksekutif dan legislatif merasa terusik dari perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh para demonstran, ya, para penggugat di MK. Sehingga bisa saja nanti ada upaya-upaya secara hukum dilakukan, juga upaya-upaya pendekatan terhadap pihak-pihak yang memutuskan, atau bahkan bisa menerabas, ya, sehingga tidak sedikit para hakim-hakim itu tersangkut persoalan hukum. Nah, ini adalah upaya-upaya perlawanan yang dilakukan ketika advokasi kebijakan ini mulai bekerja. Ya. Jadi advokasi kebijakan ini mulai bekerja. Jadi tidak sedikit orang yang bisa dirugikan. Padahal nanti ceritanya adalah memperjuangkan kepentingan rakyat banyak. Ya. Nah, ini perlu dipahami, sehingga kenapa kita perlu pahami, harus betul-betul mumpuni kita dalam melakukan perjuangan hukum, ya, perjuangan perubahan terhadap kebijakan publik. Apalagi yang kita lawan itu adalah notabene penguasa dalam tanda petik, ya. Jadi bukan orang sembarangan yang kita lawan, dia punya harga diri, dia punya martabat, dia punya kredibilitas di situ. Ya, dia punya konstituen yang juga sudah terbukti banyak yang memilih mereka. Sehingga betul-betul harus punya energi yang banyak, perjuangan yang konsisten, berkelanjutan bagi para
advokasi yang berada di luar pemerintahan. Ya. Nah ini sehingga nanti akan bisa masuk ke dalam ranah kebijakan publik. Ya. Nah sekarang ini dipermudah dengan media massa, ya media sosial yang banyak menunjukkan keberhasilan bagi para pejuang-pejuang perubahan terhadap kebijakan publik. Karena tidak sedikit karena viral di media sudah langsung ditanggapi oleh para pejabat publik. Ya, tidak sedikit karena dibicarakan setiap hari, kemudian membuat terenyuh para pejabat publik ketika terjadi kemiskinan, terjadi penganiayaan dan sebagainya, langsung menyentuh tingkat pimpinan ya publik ya. Dia bisa datang langsung menyampaikan sumbangan, kemudian langsung memperbaiki sistem tata pemerintahan atau kebijakan-kebijakan tertentu, sehingga betul-betul bisa kondisi ini bisa istilahnya memberikan angin segar bagi para pejuang-pejuang untuk memperbaiki sebuah kebijakan yang kira-kira berlaku tidak adil atau nanti dampaknya tidak baik bagi kepentingan masyarakat banyak. Ya. Nah, kemudian sekarang bagaimana melaksanakan agenda advokasi dan refleksi? Ada dua prinsip yang harus diingat dalam menjalankan agenda advokasi, yaitu kecepatan menangkap peluang dan ketepatan waktu bertindak. Jadi jangan sampai kita contoh yang paling ringan adalah ketika kita membaca sesuatu informasi isu, ya, tiba-tiba masuk di grup WA kita, lalu kita share ke grup lain. Nah dari situ di grup yang baru itu dia menjawab, Pak ini sudah basi. Salah satu ini sudah basi. Ya. Tapi bagaimana ketika isu itu kita produsir, langsung kita share, ya menjadi ide yang brilian, orang lain mensepakati, setuju gitu. Nah sekarang tinggal kapan di waktunya untuk dilakukan, ya, dalam momen apa. Makanya orang sering memilih momen-momen nasional yang besar kalau berdemo, ya misalnya hari kemerdekaan, ya misalnya hari buruh, ya kalau berkaitan dengan buruh, ya misalnya hari-hari nasional lainnya, misalnya 28 Oktober misalnya. Ya. Nah, sehingga waktu-waktu yang tepat itu akan memberikan gerakan massa yang berkonsentrasi, cocok dengan idenya, cocok dengan waktu yang harus diperjuangkan pada saat itu. Misalnya tentang perjuangan buruh, kita cari hari buruh secara nasional. Orang sudah konsentrasi untuk berpikir memperbaiki kondisi buruh, ya. Mungkin Anda tidak perlu untuk menggerakkan buruh, katakanlah yang tidak melibatkan transportasi, ya. Ya, misalnya kita ingin melakukan gerakan secara nasional, dengan jaringan kan bisa kita lakukan. Jadi orang buruh di Bali bergerak untuk di Bali, yang di Buleleng bergerak dengan di Buleleng, yang di Jakarta bergerak di Jakarta, sehingga tidak membutuhkan transportasi yang banyak. Bahkan mungkin konsumsi mereka bawa sendiri-sendiri, tapi serempak seluruh Indonesia membicarakan hal yang sama. Isu yang sedang up to date dibicarakan sama. Ya. Jadi nanti begitu diakumulasi peristiwa-peristiwa demo itu akan terlihat di media massa atau di televisi itu serentak di seluruh Indonesia, idenya sama. Nah dari situ nanti akan juga ditindaklanjuti oleh kegiatan-kegiatan yang berupa meresume hasil demo, ya, kemudian mencari tanda tangan dari para pendemo seluruh Indonesia, melakukan petisi atau mosi tidak percaya dan sebagainya, atau mosi dukungan, ya, untuk menelurkan sebuah kebijakan tertentu. Oleh karena itu perlu diketahui tentang sistem pemerintahan, sistem legislatif, dan jadwal kerja.
Identifikasi pendukung dan penentang, siapa saja dari kalangan pembuat kebijakan yang memiliki visi misi yang sama. Jadi kita juga harus mengidentifikasi perencanaan ataupun sistem kerja yang dilakukan oleh pemerintah atau eksekutif. Jadi jangan sampai berseberangan waktu, ya. Jangan sampai pihak-pihak yang berlawanan kita ajak bicara secara intensif, ya. Kita harus bisa mengidentifikasi ide-ide yang sama dari beberapa tokoh-tokoh nasional, apakah itu legislatif ataupun di eksekutif. Jadi orang-orang yang seperti ini, yang sering memperjuangkan kepentingan rakyat, itu akan setiap hari melihat keberadaan dan ide-ide gagasan dari para tokoh-tokoh nasional, ya. Oh, ini tokohnya oposisi terhadap pemerintah. Oh, ini tokohnya adalah pro pemerintah. Nah, ketika gagasan kita pro pemerintah, maka kita akan mengkoleksi data informasi yang dimiliki oleh orang-orang atau tokoh-tokoh nasional yang pro pemerintah. Para pakar hukum yang disinyalir pro pemerintah. Sekali waktu kita punya ide yang bertentangan untuk memperbaiki kebijakan pemerintah, maka kita akan mengidentifikasi orang-orang yang memiliki oposisi terhadap pemerintah, ya, sehingga ide-idenya juga nanti tersambung, makin banyak orang yang mengiyakan untuk mendukung kegiatan kita. Dan yang terakhir, ya, jadi yang terakhir dari proses advokasi kebijakan ini adalah monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi ini penting untuk kelanjutan advokasi. Mengetahui kelemahan dan kelebihan yang bisa dijadikan pedoman untuk menentukan langkah selanjutnya. Apakah strategi yang digunakan sudah tepat atau perlu diganti? Apakah isu yang diangkat sudah tepat dengan kebutuhan dan kepentingan saat ini, ya, up to date mereka. Jadi kita evaluasi. Apakah kita evaluasi setiap insiden kegiatan? Kita bisa lakukan evaluasi, ya. Apakah nanti kita mengevaluasinya setelah berakhir sebuah kegiatan, ya. Yang berikutnya adalah monitoring menciptakan kesempatan untuk berdiskusi tentang status perubahan kebijakan dengan para peserta yang terdiri dari pemerintah, masyarakat, praktisi bisnis, dan kelompok-kelompok lain yang memungkinkan untuk meningkatkan dukungan untuk kebijakan yang kita tuntut untuk dilakukan perubahan. Jadi nanti ketika kita sudah masuk advokasi kita, apakah itu melalui jalur hukum seperti tadi, jadi sudah diterima gugatan kita, kita harus pantau, ikuti terus kegiatan itu, ya. Kita juga nanti mencari para pihak dari eksekutif, meskipun kita tahu bahwa dia kalangan eksekutif, pasti ada orang-orang yang memiliki ide yang sama dengan kita. Sehingga mereka, jaringan mereka akan juga bersifat memberikan dukungan informasi ataupun dengan bersikap diam tidak juga melakukan dukungan melawan kita. Ya, jadi di antara legislatif, eksekutif pastilah ada ide yang sama tentang perjuangan-perjuangan dari para pejuang komunikasi advokasi kebijakan ini. Evaluasi dapat difokuskan pada pengaruh dan akibat dari sebuah kebijakan. Jadi kebijakan yang sudah berhasil itu kan yang ingin kita perbaiki harus menghasilkan dampak yang lebih positif daripada kebijakan yang belum mendapat perbaikan dari kita. Di sisi lebihnya mana? Ya, dampak positifnya yang lebih besar sehingga perlu dipikirkan oleh para pemutus. Ya, misalnya MK, apakah MA. Data apa yang Anda miliki sehingga ini perlu diperbaiki? Undang-undang yang mana ditolak atau bertentangan dengan kebijakan yang baru ini? Dengan perda yang dibuat oleh pemerintah kabupaten yang Anda ajukan. Ya. Kepentingan umum yang mana dirugikan oleh sebuah kebijakan ini? Lalu kita tidak hanya menggugat, tapi mengusulkan perbaikan. Nah, setelah perbaikan, kepentingan yang mana yang terayomi?
seberapa besar lebih meningkatnya kualitas setelah dilakukan perubahan. Dari sisi dukungan hukum, apakah ini semakin meningkat dukungan hukumnya terhadap peraturan-peraturan yang sudah ada, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun tingkat nasional, peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, itulah yang akan menjadi terus dimonitoring dan dievaluasi, sehingga nanti dalam kondisi perjalanan advokasi kebijakan ini akan ada perbaikan-perbaikan, penambahan-penambahan data, penambahan daya-daya dukung dari masyarakat, baik secara fisik, ide, anggaran, maupun dalam bentuk propaganda-propaganda yang disampaikan oleh berbagai pihak melalui media sosial ataupun media cetak, elektronik, maupun media seperti televisi, ya. Sehingga di pusat, di tingkat nasional ada pembicaraan tentang isu kemiskinan oleh pakar nasional. Di tingkat daerah, di televisi-televisi tingkat daerah juga dibicarakan hal yang sama. Berantai itu dalam kurun waktu yang cukup lama, itu katakan sebulan sampai 6 bulan, sehingga ini menjadi isu nasional yang perlu diperbincangkan oleh para pakar atau para pengambil keputusan di tingkat legislatif maupun di eksekutif. Ya, itulah penjelasan saya terkait dengan pengertian komunikasi advokasi, prosesnya maupun model pelaksanaan advokasi kebijakan. Sehingga nanti Anda memahamkan diri, ternyata untuk memperjuangkan kepentingan umum itu tidak mudah kita lakukan. Sehingga perlu mengetahui proses-proses yang harus dilalui, ya, kemudian juga model-model strategi yang harus kita lakukan, dan setiap strategi yang kita pilih ada juga langkah-langkah yang detail yang harus kita lakukan, ya. Jadi kalau kita memilih melalui jalur hukum, proses itu yang harus dilalui. Kalau melalui non litigasi, melalui demonstrasi, propaganda, kampanye, tentu juga cara-cara dan teknik-teknik yang dilakukan berbeda, dan semua itu memerlukan perencanaan yang matang, sistematis, sehingga menunjukkan ciri-ciri keberhasilan dari sebuah gerakan, ya. Tetapi tidak perlu berkecil hati ketika kita melakukan proses komunikasi advokasi lalu tidak berhasil. Jadi secara material mungkin tidak berhasil, tetapi secara proses pembelajaran meningkatkan kapabilitas kita melakukan komunikasi advokasi itu tetap harus diperoleh melalui proses pelaksanaan komunikasi advokasi ini. Jadi artinya secara material, katakanlah seperti tadi kasus bagi waris, katakan contoh hukumnya, ketika terjadi proses hukum ternyata kerugian di dua belah pihak itu signifikan untuk kita menjadi tidak melakukan proses hukum, ya. Tapi proses yang sudah dilalui secara material tidak menghasilkan sesuatu, tetapi menambah pengetahuan baik bagi diri pribadi yang melakukan kegiatan itu maupun bagi pengetahuan bagi masyarakat yang luas yang kebetulan memantau dan mengikuti proses hukum yang terjadi atau proses komunikasi advokasi yang terjadi. Nah, demikianlah teman-teman mahasiswa, mudah-mudahan sedikit memberi gambaran tentang komunikasi advokasi kebijakan ini. Ternyata begitu penting kita sebagai mahasiswa dan katakanlah para calon-calon pemimpin ini untuk bisa memahami bagaimana sih memperjuangkan ide dan gagasan kita melalui komunikasi advokasi ini. Bagaimana memperjuangkan kepentingan-kepentingan masyarakat luas melalui komunikasi advokasi kebijakan publik. Semoga bermanfaat dan selamat menikmati libur Anda, tetapi kualitas belajar Anda tetap harus meningkat. Sekian dan terima kasih.